Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan 3 hadis. Yang pertama, hadis tentang perintah untuk kuat dan tidak lemah. Yang kedua, hadis tentang diangkatnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Dan yang ketiga, barang siapa yang membuat contoh yang baik. Hadis yang pertama berbunyi, Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ibnu Numair qala haddatsana Abdullah bin Idris an Rabi'ah bin Utsman an Muhammad bin Yahya bin Habban an Al-A'raj an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anna fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Artinya telah menjelaskan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair. Mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Rabi'ah bin Utsman, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang mukmin yang lemah. Masing-masing dari mereka memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah ini sudah takdir Allah. Dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya, karena sesungguhnya kata seandainya akan membukakan jalan bagi godaan syaitan. Hadis ini menjelaskan orang mukmin yang kuat lebih dicintai dari orang mukmin yang lemah. Maksudnya bukan hanya kuat secara fisik, tapi kuat secara iman, tekad, dan semangatnya dalam beramal soleh. Orang yang kuat akan lebih banyak memberi manfaat bagi dirinya, keluarganya, dan orang lain. Sementara mukmin yang lemah tetap punya kebaikan, tapi tidak sekuat dalam menghadapi ujian atau berbuat untuk agama. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu menjadi lemah. Karena Islam mengajarkan kita untuk berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan hal yang bermanfaat, seperti mencari ilmu, bekerja, beribadah, menolong orang lain, dan kita juga tetap harus bertawakal kepada Allah, karena manusia itu hanya bisa berusaha. Apapun hasilnya tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kamu tertimpa suatu musibah, janganlah kamu mengatakan seandainya aku begini, niscaya begini, karena itu hanya membuka pintu penyesalan dan bisikan syaitan. Seorang mukmin harusnya berkata apabila ia tertimpa musibah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Islam mengajarkan kita untuk menjadi seorang mukmin yang kuat dan bermanfaat. Usaha dan doa harus seimbang. Tidak boleh pasrah tanpa berikhtiar. Jika kita tertimpa suatu musibah, maka kita harus sabar dan yakin pada takdir Allah. Dan hindari kata seandainya, karena itu akan membuat hati dan iman kita menjadi lemah. Untuk hadis yang kedua berbunyi, Haddatsana Harmalah bin Yahya At-Tujibi, Akhbarona Abdullah bin Wahab, Haddatsani Abu Syuraih,
anna Abal Aswad haddatsahu an Urwah bin Zubair qalat li Aisyah ya ibnu ukhti balagani anna Abdullah bin Amr marun bina ilal haji falqahu fasailhu fa innahu qad hamala anin nabi sallallahu alaihi wasallam ilman katsiran qala falakituhu fasa'altuhu an asya'a yadhkuruha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Urwah fakana fi ma dzakara anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yantazi'u ilma minan nas intiza'an walakin yakbidul ulama fayarfa'ul ilma ma'ahum wa yubki fin nas ru'usan juhalan yuftunahum bighairi ilmin fayudillun wa yudillun. Qala Urwah falamma haddathtu Aisyah bidzalika aqsamat dzalika wa ankarathu qalat haddatsaka annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza qala Urwah hatta idza kana qabilun qalat lahu inna ibna Amr qad qadima falqahu thumma fatihhu hatta tas'alahu anil haditsil ladzi dzakarahu laka fil ilmi qala falakituhu fasa'altuhu fadzakarahu li nauhama haddatsani bihi fi marratihil ula qala Urwah falamma akhbartuha bidzalika qalat ma ahsabuhu illa qad sadaqa arahu lam yazid fihi syai'an wa lam yanqus. Artinya telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya At-Tujibi, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab, telah menceritakan kepadaku Abu Syuraih bahwasanya Abul Aswad bercerita kepadanya dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, Aisyah berkata kepadaku, wahai anak saudariku, telah sampai kepadaku bahwasanya Abdullah bin Amr akan melewati kita untuk berhaji. Maka temuilah ia dan bertanyalah kepadanya, karena dia membawakan ilmu yang banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urwah berkata, kemudian aku menemuinya dan bertanya kepadanya mengenai beberapa perkara yang dia menyebutkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Urwah berkata, di antara yang dia sebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dari manusia setelah ia memberikan kepada mereka. Akan tetapi Allah akan mengambil, yaitu mewafatkan para ulama, sehingga jika setiap seorang alim pergi, maka akan pergi pula ilmu yang ia miliki, sehingga di dunia ini hanya tersisa orang-orang bodoh. Mereka memberi fatwa tanpa landasan ilmu, hingga mereka sesat dan menyesatkan. Urwah berkata, ketika aku menceritakan hadis tersebut kepada Aisyah, tiba-tiba Aisyah mengingkarinya dan berkata, apakah benar dia mendengar hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Urwah menjawab, iya. Sampai dia datang kembali, kita tanyakan lagi. Kemudian tak lama Aisyah berkata lagi kepada Urwah, Ibnu Amr telah datang, maka temuilah dia dan sambutlah dia hingga kamu dapat menanyakan hadis tentang ilmu yang telah disebutkannya kepadamu. Lalu aku menemuinya dan menanyakannya, dan dia pun menyebutkan apa yang telah diceritakan kepadaku pada waktu lalu. Urwah berkata, tatkala aku kabarkan hal itu kepada Aisyah, dia berkata, aku tidak mengiranya kecuali dia telah jujur meriwayatkan hadis itu yang tidak tambahnya dan tidak pula dikurangi. Jadi hadis ini menjelaskan ilmu itu tidak akan diangkat secara langsung dari manusia. Artinya Allah itu tidak akan membuat manusia tiba-tiba lupa atau kehilangan pengetahuan dari yang ia sudah pelajari. Akan tetapi Allah itu mengangkat ilmu pengetahuan tersebut dengan mewafatkannya para ulama, yakni ketika para ulama itu wafat dan sudah tidak ada lagi yang menggantikan mereka, maka akan berkuranglah sedikit demi sedikit ilmu agama. Dalam hadis ini juga menjelaskan
akan munculnya orang-orang bodoh yang berani berfatwa. Setelah para ulama itu meninggal, masyarakat akan sering mencari petunjuk kepada orang yang tidak memiliki cukup ilmu untuk berfatwa. Mereka berani berpendapat tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah, sehingga akibatnya mereka akan menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Agar kita terhindar dari hal tersebut, kita harus lebih berhati-hati dalam mempercayai ucapan atau potongan ayat yang sekarang sering beredar, apalagi di media sosial. Karena sekarang banyak yang menafsirkan atau menjelaskan hadis seenaknya tanpa memahami konteks atau belajar dengan ilmu tafsir yang benar. Di dalam hadis ini juga kita belajar untuk berhati-hati dalam menyampaikan suatu ilmu. Hadis ini juga menunjukkan betapa pentingnya kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis dan menyampaikan ilmu agama. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu saja sempat memastikan kebenaran dari riwayat Abdullah bin Amr. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat teliti dalam mengambil hadis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian ilmu. Selanjutnya kita lanjut untuk hadis yang terakhir. Ya, berbunyi, Haddatsani Zuhair bin Harb, haddatsana Jarir bin Abdul Hamid an al-A'mash an Musa bin Abdullah bin Yazid wa Abid Duha an Abirrahman bin Hilal al-Abbas an Jarir bin Abdullah qala ja'a nas minal a'rabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sufu fara'a su'a halihim qad asabathum hajah fahathan nas ala sadaqah fa'abta'u anhu hatta ru'iya dhalika fi wajhihi qala thumma inna rajulan minal ansar ja'a bisurrati min warikin thumma ja'a akhar thumma tataba'u hatta urifa surur fi wajhihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha walayan kusumin ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mislu wizri min amila biha walayan kusu min auzarihim syai'un. Haddatsana Yahya wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib jami'an an Abi Muawiyah an al-A'mash an Muslim an Abdurrahman bin Hilal an Jarir qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahatha ala sadaqah bima'na hadis Jarir. Haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Yahya yakni Ibnu Sa'id haddatsana Muhammad bin Abi Ismail haddatsana Abdurrahman bin Hilal al-Abbas qala Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasunnu abdun sunnatan salihatan yu'malu biha ba'dahu thumma dzakara tamamal hadis. Haddatsani Ubaidullah bin Umar al-Qawari wa Abu Kamil wa Muhammad bin Abdul Malik al-Amawi qalu haddatsana Abu Awanah an Abdul Malik bin Umair anil Munzir bin Jarir an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Al-Musanna haddatsana Muhammad bin Ja'far wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Abu Asamah haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz haddatsana Abi qalu haddatsana Syu'bah an Auni bin Abi Juhaifah anil Munzir bin Jarir an abihi
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis. Artinya, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Abdul Hamid dari Al-A'mash bin Musa bin Abdullah bin Yazid dan Abu Ad-Duha dari Abdurrahman bin Hilal Al-Absi dari Jarir bin Abdullah. Dia berkata, pada suatu ketika beberapa orang Arab Baduy datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengenakan pakaian dari bulu domba. Lalu Rasulullah memperhatikan kondisi mereka yang menyedihkan. Selain itu, mereka pun sangat membutuhkan pertolongan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabat untuk memberikan sedekahnya kepada mereka. Tetapi sayangnya para sahabat sangat lamban untuk melaksanakan anjuran Rasulullah itu, hingga kekecewaan terlihat pada wajah beliau. Jarir berkata, tak lama kemudian seorang sahabat dari kaum Ansar datang memberikan bantuan sesuatu yang dibungkus dengan daun, dan kemudian diikuti oleh beberapa orang sahabat lainnya. Setelah itu datanglah beberapa orang sahabat yang turut serta menyumbangkan sedekahnya untuk diserahkan kepada orang-orang Arab Baduy tersebut. Hingga tampaklah keceriaan pada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dapat memberikan suri tauladan yang baik dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut dapat diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat untuknya pahala sebanyak-banyaknya yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang mereka peroleh. Dan sebaliknya, barang siapa yang memberi suri tauladan yang buruk dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang yang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikit pun. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib, semuanya dari Abu Muawiyah, dari Al-A'mash, dari Muslim, dari Abdurrahman bin Hilal, dari Jarir. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, lalu beliau menganjurkan untuk bersedekah sebagaimana hadis Jarir. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Ismail, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Hilal Al-Absi. Dia berkata Jarir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan suri tauladan yang baik yang kemudian diikuti oleh orang lain, lalu dia menyempurnakan hadisnya. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar Al-Qawari dan Abu Kamil dan Muhammad bin Abdul Malik Al-Umawi. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abdul Malik bin Umair dari Al-Munzir bin Jarir dari bapaknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami juga Abu Usamah, demikian juga. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran pentingnya keteladanan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa siapapun yang memulai suatu kebaikan dan diikuti oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatannya dan juga dari orang-orang yang menirunya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, jika seseorang melakukan keburukan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatannya dan juga dari orang-orang yang mengikutinya. Dari sini kita bisa memahami bahwa setiap perbuatan kita, baik ataupun buruk, bisa menjadi contoh bagi orang lain. Maka hendaknya kita selalu berhati-hati dalam bersikap, berbicara, dan berbuat, karena sebab perbuatan kita bisa menjadi pahala yang terus-menerus mengalir, atau justru sebaliknya menjadi dosa yang berkelanjutan.
Selain itu, hadis ini juga menunjukkan kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sesama. Ketika beliau melihat kaum miskin datang dalam keadaan kekurangan, beliau tidak hanya memerintahkan untuk bersedekah, tetapi memberi contoh yang nyata yang menggerakkan hati para sahabat lainnya untuk ikut membantu. Ini mengajarkan kita bahwa keteladanan yang nyata lebih kuat daripada hanya sekedar nasihat saja. Dari ketiga hadis yang saya jelaskan, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, Allah itu lebih suka seorang mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah. Maksudnya, mukmin yang kuat itu adalah dari segi imannya, dalam beribadah, menolong orang lain, dan bermanfaat. Dan kita juga harus selalu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Dan kita jangan pernah menyesali takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Jika kita tertimpa suatu musibah, hindari kata seandainya, karena itu sama saja dengan menyesali takdir. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan yang kedua, Allah itu mengangkat ilmu dengan mewafatkannya para ulama. Ketika para ulama wafat dan sudah tidak ada lagi yang menggantikan mereka, maka ilmu agama itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Dan juga kita harus berhati-hati dalam mempercayai perkataan seseorang atau potongan ayat yang sedang beredar di sosial media, karena setelah para ulama meninggal akan banyak munculnya orang-orang bodoh yang berfatwa. Dan kita harus juga berhati-hati dalam menyampaikan suatu ilmu. Dan yang terakhir, kita harus berhati-hati dalam setiap bersikap, berbicara, ataupun berbuat, karena itu bisa menjadi sebab kita mendapat pahala yang mengalir ataupun dosa yang terus berkelanjutan. Demikian hadis yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan hadis ini kita menjadi generasi yang lebih bijak, berakhlak, berilmu, dan bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan hadis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.